الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri kami sendiri maupun berpesan dan berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seraya selalu membaca doa, Yarhamna ya Allah, lianna rahmataka arja min a'malina, waghfir lana ya Allah, lianna maghfirataka awsa'u min dhunubina. Rahmatilah kami ya Allah, karena sesungguhnya rahmatmu arja min a'malina, karena sesungguhnya rahmatmu yang paling kami harapkan dari seluruh amal-amal perbuatan baik kami. Waghfir lana ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, lianna maghfirataka awsa'u min dhunubina, karena sesungguhnya ampunanmu lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di juz kedua surah Al-Baqarah ayat 155: "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang kira-kira intinya ayat ini, manusia hidup di dunia ini, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan ujian hidup. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini, khususnya umat Islam, yang tidak mempunyai ujian, tidak mempunyai masalah. Semua punya ujian dan semua punya masalah, dengan ujian dan masalahnya masing-masing. Tinggal bagaimana menyikapinya.
ada yang menyikapi dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uring-uringan, ada yang mensikapi dengan santai sambil berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau ujian itu adalah sebuah keniscayaan, maka Al-Quran memberikan setidaknya ada 3 solusi berada di 3 ayat. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 juz 2, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kira-kira maknanya ayat ini, kadang apa yang dianggap oleh manusia itu buruk, justru itulah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kadang apa yang dianggap manusia itu baik, justru itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua bisa dilihat di Al-Baqarah 286 juz 3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan beban, ujian, cobaan, masalah kepada hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hambanya tersebut bisa memikulnya, bisa menyelesaikannya. Ayat ketiga bisa dilihat di surat Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi jamaah sekalian, kalau masalah itu adalah sebuah keniscayaan, maka 3 ayat inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai menghadapi masalah. Yang pertama, kita harus yakin bahwa seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti itu yang terbaik. Kita harus yakin bahwa seluruh masalah, ujian, cobaan yang ditimpakan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah sudah tahu kita bisa memikulnya. Yang terakhir, seluruh kesulitan hidup yang kita hadapi, yakin dan percaya bahwa suatu saat akan datang kemudahan. Tidak selamanya kita hidup ini berada di malam hari. Pasti ada suatu saat nanti kita akan berada di siang hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana supaya ketiga ayat ini, yaitu Al-Baqarah 216, Al-Baqarah 286, Al-Insyirah atau Asy-Syarh ayat 56, ketika kita menghadapi masalah kita istiqomah mengamalkan ayat ini. Salah satu caranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini kerjaannya gampang, tapi banyak tanda kutip orang yang menyepelekan. Bahkan di surah Ghafir Al-Mu'min juz 24, surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, berfirman di sana, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang intinya ayat ini, berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan doamu. Ada yang menarik di ayat ini, setelah ayat ini disebutkan innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu maka akan aku kabulkan permintaanmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah, maka kami akan masukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Para mufassirin, ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa orang yang malas berdoa, apalagi enggan berdoa, itulah orang yang sombong sesungguhnya. Banyak sekali hadis-hadis atau dalil-dalil baik di dalam Al-Quran, apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang fadilah, betapa mulianya orang yang suka berdoa itu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya seluruh ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan di hadis lain itu disebutkan ad-du'a'u sirajul mu'minina wa imadud dini wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah tiang agama, dan doa itu adalah cahaya dari langit dan bumi, atau cahaya langit dan bumi. Jemaah sekalian, dari dua hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Al-Baqarah 216, Al-Baqarah 286, Al-Insyirah ayat 5 dan 6 disertai dengan Ghafir ayat 60 disertai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi, bahwa masalah itu adalah sebuah keniscayaan. Menghadapinya itu harus santai dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ketenangan dan diberikan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, doa itu kalau diibaratkan hujan, kalau doa itu kalau diibaratkan hujan dengan payung, doa itu posisinya seperti payung, hujan itu seperti masalah. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi minimal kalau orang pakai payung, ia tidak basah kuyup. Begitu pula doa. Memang doa itu tidak bisa menghentikan masalah apa yang kita alami, karena selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi setidaknya doa itu bisa menenangkan hati kita dan bisa merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dari takdir yang tidak kita inginkan berubah menjadi takdir yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.